Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Tidak ada jaminan 1% pun aktivitas amal kebaikan kita itu benar-benar menjadi aktivitas unggulan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi itulah kenapa mungkin bisa jadi justru ketika kita berkomunitas, ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, itu yang menjadi salah satu gitu kan ya, penolong kita, menjadi salah satu syafaat gitu kan nanti di yaumil akhir itu. Kayak gitu. Mungkin Ya, jadi sore ini kita mau bahas apa ini ya? kita mau bahas tentang ini, Van, karena ya pendengar kita mayoritas anak-anak muda ya. Jadi yang dibutuhkan sama anak muda kayak gitu, sahabat, Van. Sahabat ya. Sahabat. Ivan punya nggak sahabat, Van? Alhamdulillah, Adi. Ini Alhamdulillah. termasuk yang di depan saya. Oh, siapa Adi nih? Oh, Masya Allah, tersanjung banget jadi sahabat Ivan, amin. Bener bukan? Maksud Ivan? Bener. Oh iya, Masya Allah. Terharu banget, mana tisu ya? Tuh, nah di depan A juga sama nih. Nanti Dik Rehan sama Septian juga akan menjadi sahabat kita juga. Amin. Ya enggak? Terutama yang mau kita bahas itu adalah sahabat sahabat surga gitu, Pak. Keren gak, Pak? Siapa kalau kayak gitu? Luar biasa. Iya. Kalau sahabat Ivan pasti punya dong banyak ya nggak? Terus di HP kan udah tuh sama kita bikin list ya nggak, Pan? Banyak ya sahabat-sahabat kita ya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi kira-kira kalau sahabat surga kita pada punya apa enggak gitu? Sahabat surga, gitu kan? Kalau kita cek lagi ya, kita evaluasi diri gitu misalnya, gitu. Ya enggak? Nah, teman-teman juga sama nih, kira-kira punya nggak sahabat surga, gitu kan ya? Atau bahkan belum mudeng apa sih maksudnya arti dari sahabat surga itu apa gitu? Oh gitu ya. Jadi intinya sih gini ya, sahabat surga itu adalah sebenarnya ini mah istilah yang buat sendiri sih. Mungkin di luar sana ada lagi atau mungkin bisa jadi teman-teman akan mendapatkan referensi yang jauh lebih hebat lagi di luar ini yang bukan dari AA yang ngejelasin insya Allah. Tapi kalau definisi yang mau kasih itu intinya adalah mereka adalah manusia spesial yang Allah kirim buat kita untuk kemudian membuat kita istiqomah sampai kemudian nanti kita tuh bareng sama dia di surga. Entah itu mungkin nanti kita yang menyelamatkan dia ataupun dia yang menyelamatkan kita karena kan gini ya, kalau pas kita ibadah itu bahkan sendiri tidak merasa yakin ya bahwa apa yang Allah lakukan itu dapat jaminan 1% aja. Misalkan kayak tadi barusan kita sholat asar, 1% saya jaminan bahwa sholat asar itu akan diterima oleh Allah kayak gitu. Kayaknya kalau kita evaluasi kayaknya buruk banget gitu ya. Sampai kemudian kayaknya ya Allah alam gitu ya. Sehingga kita mengistighfari sholat asar kita barusan itu dengan wirid-wirid ibadah sholat gitu kan. Itulah kenapa habis sholat kita suka wirid kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita nggak tahu gitu. Ya sekiranya mungkin kalau kita bisa melihat malaikat Raqib Atid gitu kan ya, lagi nyatet habis sholat asar, kemudian mereka bilang gitu Van misalnya, Van sholat kamu diterima barusan, udah kamu tenang aja. Gitu. Enak kali ya, enak ya, enak nggak Van? Enak kak. Enak ya, benar. Jadi kita bisa ngitung kan, alhamdulillah sholat asar yang tadi terima checklist itu sama kita, ya nggak? Kayak gitu terus. Iya betul. Nanti misalkan puasa hari ini nanti pas buka gitu kan nanti malaikat Raqib Atid juga ngasih tahu ke kita gitu. Oh, tadi kayaknya puasa lu jelek deh, kayaknya nggak diterima yang barusan gitu. Kan jadi kita jadi, waduh, masya Allah. Akhirnya kan kita jadi ngevaluasi diri kan. Dan untuk besok kita benar-benar mengupayakan agar eh, jadi lebih baik lagi kayak gitu ya nggak Pan? Betul banget kak. Nah sayangnya kita tidak punya atau tidak memiliki kekuatan seperti itu gitu, nggak ada gitu kan. Jadi tidak ada jaminan 1% pun aktivitas amal kebaikan kita itu benar-benar menjadi aktivitas unggulan yang akan mengantarkan kita ke surga kayak gitu. Gitu sih. Jadi itulah kenapa mungkin bisa jadi justru ketika kita berkomunitas, ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, itu yang menjadi salah satu gitu kan ya, penolong kita, menjadi salah satu syafaat gitu kan nanti di yaumil akhir itu kayak gitu. Mungkin wallahu alam, nauzubillah min zalik, misalnya di yaumil akhir itu masuk neraka gitu kan ya.
Terus tiba-tiba di sana ada salah satu orang yang kenal. Mungkin orang yang ada di sini, entah itu Septian, Dik, Raihan, atau bahkan Ivan, atau teman-teman yang ngelihat kita di sini. Terus dia kemudian masuk surga dan melihat, kasihan banget tuh Adidi gitu kan ya. Kenapa dia bisa masuk neraka gitu kan, misalnya seperti itu kan. Tapi karena pada akhirnya kenal dengan kalian dan di situ walaupun mungkin kita nggak yang akrab-akrab banget, tapi kalian yang sudah di surga duluan itu kan bisa memberikan syafaat untuk kita yang saat itu belum Allah angkat kayak gitu. Jadi yang maksud sahabat surga itu yang seperti itu kayak gitu. Simpelnya sih demikian kayak gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah apa yang nanti akan bisa kita unggulkan. Itu ya. Ketika di yaumul hisab gitu misalnya. Ketika kita dapat rapot gitu apakah isinya merah semua kayak gitu dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Tapi ketika kita punya seorang sahabat surga itu benar-benar bisa menolong kita. Kayak gitu sih. Jadi pembahasan hari ini kita ke arah situ teman-teman gitu ya Dik ya nggak Dik gitu. Misalnya kalau kita ukur kita belajar sholat pertama kali umur berapa atau kita bisa sholat umur berapa alhamdulillah kalau dari kecil ya, sehingga begitu kita balik kita sudah terbiasa dengan sholat, itu berarti keren banget. Tapi ada juga orang yang baru memulai sholatnya misalnya ketika dia umur 20 tahun atau umur 25 tahun, ketika dia sudah balik udah lama atau dia mengalami kehidupan yang buruk terlebih dahulu terus kemudian dia baru tobat. Berarti kan sepanjang waktu itu dia sudah melakukan sebuah kelalaian gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, itu tadi yang dia sholat dari awal saja kemudian belum ada jaminan bahwa sholatnya itu diterima atau tidak. Belum ada jaminan bahwa sholatnya itu akan bisa mengantarkan dia ke surga atau tidak. Nah, apalagi mungkin buat kita yang sholatnya sempat kelewat-kelewat. Kayak gitu. Tapi di sini ternyata ada jalan lain di mana kemudian maksudnya Allah menyediakan jalan bypass gitu kan ya, agar kemudian kita tetap bisa masuk surga walaupun tadi sebenarnya amal kita tuh belum pantas gitu untuk bisa sampai ke situ. Salah satunya itu ketika kita punya sahabat surga. Makanya penting banget nih kita punya sahabat surga itu kan mulai sekarang gitu. Termasuk saya juga ya dulu ketika mendapatkan taujih gitu kan atau nasihat tausiah tentang hal ini. Di situ aku juga langsung ngecek tuh di phonebook HP AA tuh ya. Cek ini kira-kira sahabat teman-teman yang masukin ke HP ini semuanya bisa nganterin ke surga apa enggak gitu kan. Cek tuh satu persatu gitu. Kayak gitu sih. Terus juga lihat yang 3 bulan terakhir sering chat, yang 3 bulan terakhir sering interaksi sama kira-kira ini orang akan menjadi sahabat surga kita atau tidak, atau justru malah sebaliknya gitu kan ya. Apakah orang ini yang kemudian akan mengantarkan kita ke neraka gitu kan. Jadi kalau kita gaul sama dia bawaannya dibawanya maksiat terus kayak gitu ya. Kalau kita bergaul sama dia ngegosip mulu gitu Van misalnya. Kayak gitu-gitu Van. Kayak gitu. Ya maksudnya usia segini tuh kita emang udah harus mikir lebih serius. Kayak gitu. Bahkan ke arah situ. Jadi itu sih. Jadi yang dimaksud dengan sahabat surga itu yang demikian. Kayak gitu. Satu sisi juga ya nanti akan ada banyak sekali manfaat. Nah ini yang mau kita bahas hari ini. Yang mau kita bahas hari ini tentang tadi ya mencari sahabat surga dan manfaat atau tujuan itu buat apa aja. Gitu Van. Ya nggak? Insya Allah. Tapi nanti bukan berarti kita di sini, maksudnya kalau berteman dengan siapa saja silahkan gitu ya Van ya. Kita berteman dengan siapa saja silahkan, bergaul dengan siapa saja silahkan, tanpa melihat apapun kayak gitu kan ya. Bahkan justru kadang-kadang yang kita lihat dia misalnya orangnya biasa aja, tapi justru Allah melihat dia memiliki amalan-amalan unggulan kayak gitu. Bisa jadi demikian Van gitu ya. Kita melihat teman kita kayaknya biasa aja dia mah puasanya juga biasa aja, dia sholat tahajudnya juga biasa aja. Tapi kan yang waktu itu juga pernah cerita juga kan, Rasulullah saja pernah bilang ini ada ahli surga mau masuk gitu kan. Ternyata pas dievaluasi dia biasa aja kok ibadahnya gitu kan. Ternyata amal unggulan itu cuma sederhana ya. Sebelum dia tidur dia terbiasa memaafkan setiap orang yang dia temui hari itu. Jadi gitu aja. Jadi seringkali mungkin kita benar-benar tidak tahu kayak gitu ya intinya. Makanya di sini ya udah kalau kita bergaul berteman
dengan siapa saja harus. Tapi di sini juga sama. Kita prioritas mencari sahabat surga kita itu siapa itu penting. Karena ya itu tadi, kalau kita punya sahabat surga, yang paling pertama adalah manfaatnya dia bisa memberikan syafaat untuk kita ketika kita tidak yakin siapa yang akan bisa menolong kita, kayak gitu kan. Misalnya Rasulullah akan memberikan syafaat buat kita untuk orang-orang yang mengerjakan sunnah gitu kan ya. Sementara kadang-kadang kita kan suka milih-milih ya, kayak gitu. Sunnah apa yang menjadi unggulan kita, kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Misalkan memelihara jenggot, apakah kita melihara itu atau tidak gitu. Tidak, berarti kita nggak masuk. Memelihara sholat sunnahnya, apakah kita masuk ke situ atau tidak gitu kan. Oh ternyata nggak juga, berarti nggak masuk juga. Jadi ketika kita membuat daftar sunnah apa yang kita lakukan gitu ya, semuanya serba X gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah terus gimana Rasulullah bisa ngasih syafaat kayak gitu. Terus Al-Quran misalnya, Al-Quran nanti ngasih syafaat juga. Tapi kira-kira kita termasuk orang yang dapat syafaat dari Al-Quran apa enggak ya, kayak gitu. Jangan-jangan kita baca Quran aja karena kepaksa gitu ya, kayak gitu. Jadi gimana Al-Quran bisa menjadi syafaat buat kita gitu kan. Al-Quran itu menjadi syafaat untuk keluarganya gitu, untuk Ahlul Quran. Ahlul Quran itu nanti ada definisi-definisinya tuh banyak, kayak gitu kan. Nah apakah kita termasuk dalam Ahlul Quran apa bukan, kayak gitu kan. Oh ternyata enggak juga. Oh masih ada juga yang akan memberikan syafaat, yaitu siapa tadi, sahabat surga kita gitu. Jadi sahabat surga itu dia bisa memberikan syafaat buat kita nanti, kayak gitu kan ya. Nah itu yang pertama Van, itu kan. Terus yang berikutnya adalah, ini masih kita ngomongin kematian juga nih. Tapi kalau ngomong sama anak-anak muda ya, sama kalian ngomongin kematian tuh berasanya jauh ya enggak? Harus persiapan. Iya padahal harus persiapan ya, bener ya. Kayak gitu. Anak muda itu ya lihat aja gitu, kelihatan bahwa mereka tuh nggak takut mati, naik motornya masih kebut-kebut ya nggak gitu. Kalau belok asal serobot gitu, kadang lupa gitu bahwa dia punya lampu sen gitu kan. Gitu. Orang tua itu ya maksudnya bener-bener gitu, hati-hati naik motor pelan-pelan, naik kendaraan pelan-pelan kayak gitu, lebih mawas diri gitu ya Pan ya. Ya waktu masih muda, iya bener, masih muda tuh pengennya bungee jumping gitu kan ya, pokoknya yang bener-bener adrenalin tuh dipakai gitu ya, kayak gitu tuh anak muda tuh kelakuannya. Kalau orang tua, aduh udah pulang ke rumah aja udah seneng banget gitu kan. Kayak gitu, jadi banyak lah. Nah, tapi bukan itu yang mau ceritain, tapi lebih kepada, jadi gini, ketika kita meninggal, terus ada 40 orang soleh yang menyolatkan kita, gitu kan ya. Kita bisa menghadirkan 40 orang soleh untuk bisa menyolatkan kita, maka insya Allah orang yang seperti ini adalah calon ahli surga, kayak gitu. Nah coba deh kita hitung, kalau kita meninggal kira-kira ada nggak 40 orang soleh yang akan menyolatkan kita, kayak gitu kan. Coba kita hitung di rumah kita gitu misalnya, ada nggak 40 orang yang dia akan datang menyolatkan kita. Tapi ini yang solehnya beneran ya, bukan yang solehnya masih KW-KW gitu kan. Jadi yang solehnya beneran. Terus juga di phonebook kita gitu kan ya, misalnya nanti Allah lebih suap ketika kita meninggal, entah itu keluarga kita gitu yang sudah punya istri, mungkin istrinya gitu kan, kasih tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal suami saya atau adik saya atau kakak saya atau anak saya, kayak gitu. Yang seperti itu. Dan apakah nanti ketika kita memberikan informasi itu, orang yang datang karena lewat broadcast yang seperti itu apa yang datang itu orang-orang soleh atau bukan, kayak gitu kan. Gitu kan ya. Karena 40 orang soleh yang mensolatkan kita, dia akan memberikan kita syafaat nanti, kayak gitu. Jadi ukurannya juga di sana, kayak gitu ya. Ukurannya juga seperti itu juga, gitu. Nah sekarang kita lihat aja, gitu. Ya nggak usah yang ini ya, teman main kita lah ya, teman main kita yang kemungkinan akan datang ketika kita sakit. Siapa aja nih? Misalkan kita lagi sakit, terus kita evaluasi, ini orang-orang bakal datang apa enggak, gitu kan ya. Terus ketika mereka datang, kita evaluasi, ini orang
soleh apa enggak ya gitu kan misalnya. Yang datang ngejenguk kita pada saat kita sakit ini orang soleh apa bukan gitu loh kan. Karena besar kemungkinan orang-orang ini pula lah yang nanti akan datang ke kita pada saat kita meninggal. Kayak gitu. Gitu sih. Paling dekat gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya lebih ke arah sana. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang kan dulu ya waktu ya sama mungkin waktu kita masih muda gitu kan. Kita kayaknya seneng banget ketika di daftar pertemanan kita gitu kan ya, atau kalau kita udah oh gue udah ngefollow ini nih artis yang ini nih gitu kan ya, udah ngefollow artis yang ini banyak banget gitu kan, dia inspiratif gitu kan. Tapi coba kita tanyain lagi, satu, ini artis soleh apa enggak? Kedua, ini artis kalaupun soleh dia bakal datang enggak mensalatkan kita? Kayak gitu. Pada kenyataannya kalau kita bertanya seperti itu enggak guna ketika kita memfollow dia ataupun dia menjadi follower kita. Ya enggak kan? Kayak gitu ya. Betul lah. Jadi nggak guna banget. Terus ya sama juga ketika di phonebook kita juga sama gitu. Oh kita dapat nomor orang-orang terkenal gitu kan ya di HP kita gitu kan ya, kita nge-save nomor mereka kayak gitu. Tapi coba kita tanyain lagi. Ketika kita sakit atau ketika kita meninggal, apakah dia bakal datang apa enggak? Kayak gitu kan ya. Atau kemudian dia akan mensolatkan kita atau enggak? Terus begitu dia mensolatkan kita, apakah dia termasuk kategori orang soleh yang bisa memberikan syafaat untuk kita atau enggak? Kayak gitu. Kayak gitu kan. Atau jangan-jangan bahkan kita chat pun dia nggak baca gitu ya Pan ya. Kayak gitu misalnya ya, karena tuh dia nggak ngerasa kenal sama kita kayak gitu. Pada kenyataannya ngoleksi nomor atau tokoh orang terkenal di HP kita pun sama nggak guna juga, karena dia tidak bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir kayak gitu. Gitu sih, jadi kita lebih melihatnya ke sana. Nah ini juga yang kemudian menjadi evaluasi juga buat AA gitu. Pokoknya ketika kurang lebih setahun yang lalu gitu kan ya, ada sekitar 500 kontak yang masuk ke HP AA gitu kan. Terus AA evaluasi gitu. Ini 500 ini yang masih 3 bulan masih berhubungan sama AA siapa aja. Terus yang kira-kira bisa AA pertahankan untuk menjadi sahabat surga AA siapa aja. Dan yang enggak itu enggak masuk. Dan AA hapus-hapusin. Ternyata ketika dihapusin cuma ada sekitar 70 nama gitu yang pantas masuk buat phonebook kita. Kayak gitu. Itu mah iseng-iseng aja sih ya, kayak gitu kan. Ya pada kenyataannya juga masih suka mengoleksi nomor teman kuliah zaman dulu gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin kita pengen silaturahim atau apa suatu saat nanti kayak gitu. Atau ketika nanti suatu saat mereka ngejapri kita udah punya nomornya. Saya kadang malu juga ya ketika kita nanya, maaf ini siapa ya gitu kan. Nanti dia kesinggung. Ya Pan ya? Gitu. Itulah. Apa? Jadi selama ini kamu tidak menyimpan nomor aku gitu kan. Iya Pan. Apalagi Ipan, wah udah ngerti banget nih. Kenapa itu lah? Jadi saya. Iya Pan. Ya pokoknya Ipan lah yang akan selalu jadi korban Adidi. Sama. Nah gitu. Jadi ya itu yang membuat kita pada akhirnya mengevaluasi gitu kan, teman-teman kita punya nggak ya 40 teman soleh yang nanti bisa menyolatkan kita kayak gitu. Coba kita cek itu kan ya, follower banyak, teman di Facebook banyak. Kalau Facebook teman ya berteman kan ya, iya nggak ya. Kalian pakai Facebook nggak sih? Oh pakai. Oh masih pakai, mereka masih pakai Pan. Kayak gitu. Ipan pakai Facebook gak? Udah mulai hijrah pindah. Oh iya, udah Pan ya. Karena Facebook untuk generasi jadul katanya. Kayak gitu. Ya jadi ya misalnya dulu juga sama Van, ketika di Facebook itu kan ya, gue nih dapat 2000 pertemanan gitu kan. Jadi dulu itu di Facebook kalau udah 2000 berteman udah nggak bisa lagi, jadi dia harus punya akun 2 gitu ya, bikin akun lagi gitu kan ya, bener ya. Kalau sekarang nggak kan? Sekarang nggak ya. Jadi dulu tuh dia udah punya 3 akun, berarti temannya udah sampai 6000 gitu, keren banget kan. Tapi kalau kita ukur lagi dari yang 6000 itu, apa mereka mau nyolatin kita dan kemudian mereka menjadi syafaat kita nanti di yaumul akhir gitu misalnya. Kayak gitu Pak. Ya enggak? Wallahu a'lam bishawab.